Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imaratul Hidayah. Saya adalah salah satu mahasiswa di Universitas University. Di sini saya akan menceritakan sekilas tentang sebuah film yang berjudul Keluarga Super Irit, yang mana dalam film tersebut ada keterkaitannya dengan teori yang dikembangkan oleh seorang psikolog legendaris yang bernama Albert Bandura. Namun sebelum saya melanjutkan untuk menceritakan sekilas tentang film tersebut, saya juga ingin menceritakan sekilas tentang biografi dari seorang Albert Bandura. Albert Bandura adalah seorang psikolog legendaris yang berasal dari Kanada. Beliau lahir di Kanada pada tahun 1925, dan setelah beliau menyelesaikan pendidikannya, beliau mengajar di Stanford University pada tahun 1953. Dan beliau wafat pada tahun 2021 di usianya yang ke-95 tahun. Dan semasa beliau berkarir, beliau mengembangkan sebuah pendekatan yang dikenal dengan istilah social learning theory, yang mana dalam teori tersebut menjelaskan bahwa seorang dapat membentuk perilaku dengan cara atau melalui pengamatan dan pengalaman. Dan teori tersebut meliputi perhatian, memori, dan motivasi. Dan dalam teori Bandura ada yang namanya istilah modeling, yaitu menirukan perilaku orang lain dengan cara memperhatikan, mengingat, dan melatih diri. Jadi di dalam keluarga super irit ini terdiri atas satu orang ibu, satu orang bapak, dan 3 orang anak. Dan 3 orang anak tersebut perilakunya sangat manut pada perilaku orang tua mereka, yaitu mereka berhidup dengan keadaan yang super irit. Dan ini termasuk dalam istilah modeling tersebut. Dan ada salah satu dari 3 saudara ini, dia bernama Billy, yang mana sebenarnya Billy ini memiliki sifat yang boros dan merasa dia itu nggak nyaman berada dalam lingkungan yang seperti ini, yaitu hidup dalam keadaan yang super irit. Tapi meski demikian, karena Billy ini melakukan observasi dalam lingkungannya, yaitu dia itu memperhatikan dan mengamati bagaimana orang tuanya dan saudara-saudaranya hidup dalam keadaan super irit. Jadi Billy ini jadi terbiasa dengan keadaan tersebut. Dan ini masuk dalam teori Bandura yang disebut dengan istilah observational learning. Dan selain itu juga yang membuat Billy ini terbiasa dengan hal tersebut adalah karena Billy ini selalu berusaha untuk menerapkan hal tersebut, yaitu Billy ini selalu berusaha untuk irit. Dan juga karena hidup dia itu memang berada dalam keadaan yang seperti itu, emang lingkungannya itu emang apa ya, jadi lingkungan Billy ini emang berada di keluarga yang super irit. Jadi semua keluarganya ini irit, ya mau nggak mau dia ya harus irit juga gitu. Dan karena hal tersebut, karena dia selalu memperhatikan, mengamati, dan memang lingkungannya yang seperti ini, jadi dia ini memiliki keyakinan bahwa dia ini pasti bisa untuk menjalani kehidupan yang seperti ini, begitu. Dan dalam teorinya, Bandura juga mengungkapkan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk mengontrol hidupnya sendiri. Dan dalam film tersebut, si Billy ini sudah membuktikan hal tersebut. Jadi dia sudah berusaha untuk menerapkannya, di mana Billy sudah memiliki motivasi dan kemauan yang kuat untuk hidup dalam keadaan yang irit. Dan Billy sudah memiliki tujuan untuk mempunyai tabungan
yang akan dia pakai untuk biaya kuliah dan untuk biaya mereka kembali ke rumah lama mereka. Dan karena itu, timbullah dalam diri Billy, dalam hati Billy, sebuah keyakinan bahwa dia pasti bisa melakukannya. Dan pada akhirnya, Billy benar-benar bisa melakukan hal tersebut, yaitu Billy bisa hidup dalam keadaan yang super irit meski dengan hati yang terpaksa dan tertekan. Jadi, dengan adanya cerita dari film Keluarga Super Irit yang dikaitkan dengan teori Bandura, kita dapat menyimpulkan bahwa perilaku seorang itu bisa terbentuk melalui lingkungan dan juga keadaan dalam hidupnya. Selain itu, ketika kita menginginkan sesuatu, maka kita harus memiliki keyakinan bahwa kita bisa menggapainya. Jadi dengan keyakinan itu dan yang sudah pasti dibarengi dengan usaha kita, maka kita akan bisa menggapai sesuatu yang kita inginkan. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.